MotoGP menjadi kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia yang diikuti oleh sejumlah pabrikan motor besar dunia. Tim Yamaha, Honda, Suzuki, Ducati, Aprilia hingga KTM berusaha menjadi juara balap motor paling bergengsi di dunia saat ini. Namun dari sekian banyak pabrikan besar yang bersaing di MotoGP, tidak ada tim Kawasaki di dalamnya. Hal ini tentu mengherankan bagi sebagian orang. Kawasaki yang dikenal sebagai pabrikan otomotif yang telah mendominasi ajang balap World Superbike selama 5 tahun berturut-turut dan bahkan dikenal memiliki reputasi sebagai produsen hyperbike tercepat di dunia, namun tidak berani bertarung di ajang MotoGP. Sebenarnya Kawasaki Racing Team pernah turut serta dalam balap MotoGP yakni mulai tahun 2002 hingga 2008 atau sekitar 7 tahun lamanya. Medio tahun 2007 hingga 2008, dunia mengalami krisis ekonomi global yang berdampak ke segala sektor, termasuk dunia balap. Alasan finansial inilah yang membuat Kawasaki mundur dari seri balapan MotoGP. Pada tahun 2008, Kawasaki kemudian menyampaikan rencana mereka untuk mundur kepada operator balap MotoGP, Dorna. Dorna yang tidak ingin langkah Kawasaki untuk mundur dari MotoGP diikuti oleh tim pabrikan lainnya, menyarankan agar pabrikan tetap menyuplai motor kepada Hayate Racing Team. Kawasaki menyetujui saran tersebut. Hayate Racing Team merupakan tim satelit Kawasaki yang hanya memiliki satu pebalap saat itu, yakni Marco Melandri. Namun, meski tidak diunggulkan, Hayate Racing Team justru mampu meraih podium kedua saat balapan di Le Mans, Prancis. Tidak hanya itu, sepanjang musim 2009, Marco Melandri konsisten finish 10 besar. Hasil positif yang mampu diraih oleh Hayate Racing Team tidak menggugah Kawasaki untuk kembali ke ajang balap MotoGP. Bahkan pada tahun 2009 mereka sepenuhnya menghentikan pengembangan ZX-RR bagi Hayate Racing Team. Sehingga sejak musim 2010 hingga saat ini, kita tidak lagi melihat motor Kawasaki di padok balap MotoGP. Mengapa Kawasaki seperti menolak untuk kembali berlaga di MotoGP? Alasan finansial adalah alasan utamanya. Seperti yang kita ketahui, MotoGP merupakan ajang balap motor prototipe, artinya motor yang digunakan adalah motor yang dirancang khusus untuk MotoGP dan tidak diproduksi massal. Tim-tim yang ikut serta pada ajang balap bergengsi ini harus melakukan riset dan pengembangan motor yang tidak murah. Setiap tim menghabiskan dana 50 hingga 60 juta euro setiap musimnya atau setara dengan 880 miliar hingga 1 triliun rupiah untuk berlaga di MotoGP. Selama keikutsertaannya di MotoGP sejak musim 2002 hingga 2008, Kawasaki hanya mampu meraih 5 podium. Podium pertama diraih Shinya Nakano yang finish di posisi ketiga pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Shinya Nakano kembali naik podium kedua. Randy Depuniet menyumbangkan podium keempat untuk Kawasaki setelah mempertahankan posisi kedua hingga finish di tahun 2007 dan pada tahun 2009, Marco Melandri yang membalap untuk Hayate Racing Team mampu meraih podium kedua pada satu seri MotoGP. Minimnya prestasi Kawasaki di ajang balap MotoGP dikarenakan motor yang kurang kompetitif. Dana yang terbatas membuat tim pengembangan motor Kawasaki kesulitan mengatasi keluhan pembalap soal bagian depan yang bermasalah dan traksi yang tidak optimal saat keluar tikungan. Selain itu, pembalap juga mengeluhkan motor Kawasaki sulit dikendalikan. Lepas dari MotoGP, pada tahun 2010 Kawasaki mengalihkan fokus utama mereka pada ajang balap World Superbike. Berbeda dengan MotoGP yang menggunakan motor prototipe yang dibangun khusus untuk mengikuti seri balapan, World Superbike menggunakan motor pabrikan yang diproduksi massal. Hal ini membuat dana riset dan pengembangan motor balap Superbike menjadi lebih murah. Kawasaki sendiri menganggarkan dana $4 juta untuk mengikuti seri balap Superbike dibanding saat mereka mengikuti seri MotoGP yang membutuhkan $50–60 juta untuk satu musim. Dengan dana $4 juta, Kawasaki mampu bersaing di posisi puncak World Superbike. Hal ini ditandai dengan keberhasilan Tom Sykes menjadi juara dunia World Superbike di tahun 2013. Meski kalah oleh Aprilia di tahun 2014, Kawasaki yang menunjuk Jonathan Rea untuk menunggangi Kawasaki ZX-10RR kembali mendominasi gelar juara dunia. Tercatat Kawasaki 6 kali juara dunia secara beruntun dari tahun 2015 hingga 2020. Pembalap Ducati, Jack Miller sempat melipir hingga ke depan garasi Repsol Honda untuk mengamati motor Marc Marquez dan kawan-kawan.
Seluruh tim MotoGP telah merampungkan sesi tes resmi yang berlangsung selama 2 hari tepatnya pada 21 sampai 22 September di sirkuit Misano, Italia. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para kontestan termasuk Repsol Honda untuk mencoba berbagai komponen baru di motor RC213V. Repsol Honda dengan pembalap elit mereka, Marc Marquez menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian dengan tampilan baru kuda besinya. Prototipe motor RC213V untuk MotoGP 2022 tampak berbeda di beberapa area, salah satunya adalah air intake alias lubang angin dan winglet. Calon motor Marc Marquez tersebut mencuri perhatian sejak hari pertama tatkala dicoba oleh Stefan Bradl yang notabene pembalap penguji Honda. Pembalap berjuluk Baby Alien itu juga sempat menggeber prototipe RC213V itu meski hanya dalam beberapa putaran saja. Kendati demikian, Marc Marquez tak segan mengungkapkan bahwa Honda akan memiliki motor yang sama sekali berbeda untuk MotoGP 2022. Kami mencoba motor baru, motor dengan banyak elemen baru, kata Marc Marquez. Ini adalah kali pertama motor baru kami melaju di trek, suka tidak suka, kami masih punya banyak pekerjaan. Motor ini adalah konsep yang sangat berbeda, ada banyak poin positif dan ada juga yang negatif, tuturnya menambahkan. Tampilan baru calon motor Marc Marquez dan kawan-kawan untuk musim depan tersebut mampu mengundang perhatian dari pembalap Ducati, Jack Miller. Pada hari pertama, Jack Miller bak seorang mata-mata sampai melipir hingga di depan garasi Honda untuk melihat perubahan yang terjadi di RC213V. Pembalap asal Australia tersebut tak segan untuk mengungkapkan apa yang telah dia temukan terkait perubahan di motor Marc Marquez musim depan. Sebenarnya saya hanya melihat motor Honda versi lama karena mereka sudah menutupi motor baru, kata Jack Miller. Saya hanya melihat bagaimana perubahan di motor mereka seperti di area ban, pagi itu hujan, saya tidak punya banyak kesempatan untuk mengintip, imbuhnya. Setelah melakukan pengamatan yang tidak begitu lama, perhatian Jack Miller tertuju pada jok motor RC213V yang terlihat berbeda. Rekan satu tim Francesco Bagnaia tersebut merasa jok motor RC213V yang dilihatnya sangat mirip dengan jok di motornya yakni Desmosedici GP21. Daya tariknya adalah unit tempat duduk, jok, pembalapnya, yang terlihat sangat mirip dengan motor kami atau terlihat seperti hampir semua motor sekarang, ucap Jack Miller. Saya pikir mereka bekerja keras untuk merombak desain dan melakukan konfigurasi ulang dengan motor mereka, tuturnya menambahkan. Kesan positif ditunjukkan Marquez setelah menjajal calon motor barunya untuk musim depan. Peraih 6 gelar juara dunia MotoGP itu menegaskan bahwa motor Honda akan menjadi motor berbeda pada musim depan berkat terobosan yang dilakukan. Namun, Marquez tak ingin langsung puas dengan terobosan yang sudah dihasilkan. Dia berharap tim Honda bisa bekerja lebih keras lagi. Kami mencoba motor baru, motor dengan banyak elemen baru. Ini adalah kali pertama motor baru kami melaju di trek, suka tidak suka, kami masih punya banyak pekerjaan, kata Marc Marquez. Hari pertama saya menghabiskan waktu yang lama di pit karena saya tak bisa melakukan banyak putaran mengingat kondisi fisik, ucap dia. Lebih lanjut, pembalap berusia 28 tahun itu merasa masih ada beberapa poin negatif dari terobosan yang ditunjukkan Honda pada sesi tes hari pertama. Pengujian terkait prototipe motor baru itu akan terus dilakukan. Nantinya, Pol Espargaro selaku rekan setim Marquez juga akan menguji coba kuda besi anyar tersebut. Besok, kami akan kembali menguji motor dengan konfigurasi yang lebih kurang sama dengan yang kami siapkan pada hari ini. Pol Espargaro juga akan mencobanya, kata Marquez.